bulan September, insya Allah kami di sini nanti sampai bulan September, jadi mengisi bimbingan konseling ada kami dari sini di BK. Karena kan kalau misalkan nulis terlalu banyak tulis itu biasanya takut ya, ada support gitu. Tapi kan kalau misalkan kita sharing untuk pendapat apa yang kalian tahu, saya serap ilmunya, jadi saling belajar aja gitu. Apa yang saya tahu kalian serap ilmunya, apalagi tentang kehidupan nyata ya dari luar sekolah gitu. Kayak di BK itu kita membahasnya itu empat terakhir, ada tentang pribadi, sosial. Tapi kan selama ini stigma negatif guru BK itu biasanya sebagai kondisi sekolah ya, tapi harusnya tidak seperti itu. Jadi guru BK ini adalah sebagai konseling, pembimbing di sekolah, atau bisa disebut sebagai juga psikolog. Kalau psikolog misalkan satu konsep itu biasanya orang yang punya masalah tentang kejiwaan ya, atau gangguan mental juga. Orang yang akan gangguan kejiwaan itu bukan berarti orang gila. Orang gila itu bukan berarti orang yang misalkan hilang kesadaran itu orang yang mentalnya tidak kerja keras biasanya. Kan banyak ya misalkan terjadi tiap hari di sekolah suka cemas kak, cemas pasti kan, karena banyak manusia suka cemas, suka was-was gitu. Suka merasa takut, suka merasa tertekan gitu. Apalagi belajar kan, itu banyak kasus yang misalkan siswa ternyata jarang sekolah, atau siswa sering nakal, siswa sering bolos, tidak mengerjakan tugas dan lain-lain. Itu jangan dicap sebagai siswa yang nakal, karena nakal di sini itu skeptis ya, skeptisnya jadi ragu kata nakal siswa itu. Sebetulnya bukan nakal, karena apa? Karena masa SMA remaja itu otak itu lagi sedang berkembang, sedang kreatifnya. Pasti beda-beda kan setiap orang, beda potensi ya. Misalkan matematika misalkan jago, Inggris kurang ya, ini misalkan bahasa Inggris bisa, matematika kurang, ini bisa sama kan? Sama halnya dengan guru juga terjurusan gitu. Tapi kenapa siswa harus bisa menguasai semua mata pelajaran? Itu walaupun misalkan kalian tidak menguasai mata pelajaran itu, yang penting apa? Usahanya ada, usahanya ada. Dulu saya SMK, saya juga SMK kesehatan, ada matematika. Dulu saya SD bisa matematika, saya bisa komunikasi. Ya segala sesuatu tuh harus pakai komunikasi kan. Bahasa saudara mah harus mereka bahasa. Saya memberanikan diri lah ngobrol dengan guru matematika saya dengan cara yang baik. Pak, misalkan biasa matematika pagi ini. Saya Pak, saya nggak ngerti mata pelajaran Bapak. Oh Bapak terangkan sesederhana apapun. Saya nggak ngerti Pak. Karena Pak yang pertama, saya tidak mengerti matematika. Tapi bagaimana Pak kalau memberikan solusinya? Karena kan saya di sini sebagai siswa, benar juga untuk mengumpulkan kewajiban saya sebagai siswa. Gurunya kooperatif, ini kayak bapak yang tadi jadi tugas kerjakan, tugas tulis, masalah nilai, nanti kamu dan di atas KKN lagi. Jadi nggak usah kali, aku kulit ya, aduh tugas dia, mata pelajaran itu Korea, karena kita tidak bisa. Pada akhirnya kan, misalkan kalau yang nggak bisa, kabur lah, apalah gitu. Boleh tidak dijadikan alasan. Terutama laki-laki, banyak kok pelajaran lagi eleh gitu, mau gimana nanti pas belum sekolah ya. Kalau dari 100% itu cuma 20%, tapi ketika nanti kalian untuk sekolah itu sangat berat sekali. Karena urusannya berapa? Urusannya dengan apa coba kalau misalnya terus dengan perut, kalau misalkan kita nggak kerja ya dari mana ya
di rumah itu seperti apa, berangkat ke sekolah itu berarti seperti apa di rumah apa. Kemudian ketika ada guru memberikan tugas untuk beres itu itu masalah lu gitu. Ada masalah ekonomi juga dan ucapnya akal aja gitu. Wah mereka telat ini kan nggak tahu telatnya alasannya apa. Bisa saja kan tinggal di rumah sendiri terus adik-adiknya orang tuanya nggak ada bisa aja. Dan kalau kecuali kalau memang telatnya karena malas, misal orang tuanya ada tapi karena oleh orang tuanya mungkin tidak dididik dengan tegas, orang tuanya takut, mungkin banyak kan orang tua yang takut sama anak, banyak diobor-ulang jadi dikasih fasilitas terus semua keinginannya dikasih, itu bahaya, bukan nantinya anaknya tidak peka terhadap ibunya, ketika ibunya nanti diajak sakit atau apa, ini nggak akan peka karena memang keseringan dikasih gitu. Jadi tidak ada rasa empati. Makanya nanti kalau kalian udah dewasa, punya adik atau punya nanti punya buah hati, punya adik, ulah diobrol, tetap harus ada namanya ketegasan. Kalau dikasih terus jajan pasti mau apa dikasih apapun, wah nanti pasti bakal baliknya beda ya.